dalam salah satu pesan Ali bin Abi Thalib, wasiat Ali bin Abi Thalib alaihi salam, tentu banyak, saya akan pilihkan 2 wasiat atau pesan pendek Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pegangan hidup buat saya secara pribadi, utamanya, dan buat ikhwan dan akhwat sekalian, utamanya kepada adik-adik, anak-anak kita, yang itu adalah harapan kita masa depan. Itu adalah yang harus juga mendapat perhatian serius dari kita, baik itu anak-anak kita, anak didik kita, anak teman kita, anak saudara kita, semuanya adalah tanggung jawab kita. Tidak boleh kita mengatakan yang penting saya urus anak saya, anak teman saya bukan urusan saya. Tidak. Kita harus peduli dengan semua yang terkait dan terpayungi oleh wilayah Tuhan. Apabila ada di antara anak-anak saudara kita yang tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena biaya, berarti itu tanggung jawab semua kita. Kalau sampai anak itu nanti menjadi anak bodoh dan kemudian wa'iyadzubillah menjadi anak yang tidak karu-karuan, apalagi sampai meninggalkan akidah ayahnya, kita semua yang bertanggung jawab. Kenapa tidak bisa menyisihkan sedikit uang untuk menyekolahkan anak saudara kita? Ini adalah yang dipesankan oleh Ahlul Bait, bahwa kita harus punya kepedulian. Wasiat pendek Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian, Allah fil Quran la yasbikukum bil amali bihi ghairukum. Allah fil Quran. Perhatikan secara serius Al-Quran. Jangan sampai orang lain lebih terdepan mengamalkannya ketimbang kalian. Untuk mengamalkan Al-Quran harus fastabiqul khairat. Jangan fadhalin dia aja dulu, nanti besok saya dah. Ya, itu untuk urusan yang lainnya. Untuk urusan kebaikan, mengamalkan ajaran Al-Quran harus berlomba, fastabiqul khairat. Harus ada kompetisi, makin semangat untuk menjalankan. La yasbikukum bil amali bihi ghairukum. Ini pesan Ali bin Abi Thalib alaihi salam yang kita sedang peringati hari wilayahnya pada malam hari ini. Ali menginginkan kita punya interaksi yang intim dengan Al-Quran, punya hubungan yang erat dengan Al-Quran, mulai level yang terendah membaca Al-Quran. Jangan sampai ada Syiah Ali tidak mampu membaca Al-Quran. Jangan sampai ada Syiah Ali tidak mampu memahami terjemahan Al-Quran. Jangan sampai ada Syiah Ali yang tidak punya semangat untuk memahami tafsir Al-Quran. Semua kita perlu bangga bahwa yang kerja keras untuk keabadian Al-Quran hingga saat ini bisa dinikmati oleh kaum muslimin, yang bekerja keras untuk Al-Quran, semuanya adalah tokoh-tokoh Syiah. Dan ini ikhwan akhwat bukan klaim untuk bangga-banggaan, tidak, atau klaim untuk menyudutkan kelompok lain, tidak. Namun fakta sejarah Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin ini qiraahnya siapa? Yang umum dibaca kaum muslimin, riwayat qiraahnya adalah Hafiz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Thalib. Semuanya Syiah. Dan qiraahnya ini qiraah Syiah. Kita tidak pernah mengklaim bahwa ini Quran Syiah, tidak ada Quran Syiah, Quran Sunni, tidak ada. Yang ada Quran kaum muslimin. Saya hanya berbicara bahwa yang bekerja untuk menyampaikan Al-Quran sehingga menjadi bacaan kaum muslimin, tidak ada penyimpangan dalam bacaannya, adalah bacaan yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada murid beliau Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan kepada muridnya yang bernama Asim. Asim kemudian mengajarkan kepada anak tirinya, anak istrinya ini, yang bernama Hafiz. Sampailah kepada kita. Kita bisa cek di Quran. Diriwayati Hafiz an Asim an Abi Abdurrahman As-Sulami. Siapa yang memberikan harokat dalam Al-Quran, di mana awal tulisan lafaz Arab itu tidak ada harokat, tidak ada fathah, kasrah, dhamma, tanwin, tidak ada. Siapa yang memberikan? Yang bekerja untuk memberikan harokat supaya kita bisa membedakan ini dibaca kasrah, ini dibaca dhamma, ini dibaca fathah, supaya kita bisa membedakan pengucapan dari kata-kata itu. Perlu diberikan harokat, karena tidak semua orang mampu membaca, apalagi setelah jauh dari masa
orisinilan bahasa Arab yang sudah bercampur dengan berbagai macam bangsa, sehingga perlu ada tanda-tanda pembeda. Tanda-tanda pembeda itu namanya harokat. Yang bekerja sekali lagi adalah orang Syiah. Yang memberikan harokat itu adalah orang-orang Syiah. Huruf Arab juga tidak ada titik, ba, ta, sa, tidak ada titiknya. Orang kebingungan akan membaca. Ini mau dibaca ba atau dibaca ta atau dibaca sa, tidak tahu. Maka diberikan tanda, kalau ba itu titik di bawah 1, kalau ta itu titik di atas 2, kalau sa itu titik di atas ada 3. Ain dan ghain tidak ada bedanya. Kalau ain ada 4 titik, kalau ghain dikasih titik. Yang bekerja sekali lagi ulama Syiah yang pakar bahasa Arab. Dan sebenarnya yang bekerja untuk melestarikan Al-Quran ini siapa? Kita, para pecinta Ahlul Bait, para Syiah Ali. Karena apabila kemudian kita kalah dalam berkompetisi di dalam memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sangat ironis sekali. Ini adalah warisan yang dititipkan oleh Rasulullah SAW dan Ahlul Bait kepada kita. Ali bin Abi Thalib, kembali saya ingatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita, Allah fil Quran, la yasbikukum bil amali bihi ghairukum. Jangan sampai ada orang lain yang lebih terdahulu mengamalkan Al-Quran ketimbang kita. Wasiat yang kedua Ali bin Abi Thalib, Allah fis salat. Perhatikan dengan serius urusan salat. Fa innaha amudu dinikum. Salat itu adalah tiang agama kalian. Melalui 2 wasiat ringkas ini, Ali bin Abi Thalib ingin mengikatkan kita dengan Al-Quran dan dengan as-salat. Al-Quran yang akan membuka cakrawala wawasan pikiran kita. Al-Quran yang akan mendoktrin kita dengan bukti-bukti agar kokoh akidah kita. Al-Quran yang akan membimbing kita agar kita berperilaku yang sangat manusiawi, yang sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran. Lalu yang akan mengokohkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat. Apabila salat itu dilaksanakan, yakinlah dan jangan pernah berkecil hati. Saya tidak bisa salat sekhusyuk Ayatullah Bahjat, lalu buat apa saya salat? Saya salat namun juga saya masih bermaksiat, lalu apa arti salat saya? Tidak. Memang salat yang sempurna, innas salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tidak diragukan yang demikian. Namun salat yang tidak sempurna pun tidak berarti nihil dari manfaat, tidak berarti kosong dari faedah. Ada manfaat. Ada seorang pernah melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulan itu salat bermakmum di belakangmu, namun sayang dalam kehidupannya juga masih sering bermaksiat. Apa kata Rasulullah? Biarkan bukan arti silakan bermaksiat, tidak. Rasulullah ini mengatakan nanti pada suatu hari solatnya akan mencegah dia dari perbuatan mungkar. Pasti. Bagaimana tidak? Orang yang sholat sejak awal telah terdoktrin dengan ucapan takbir kita Allahu Akbar, kemudian zikir-zikir yang kita baca, semua mendoktrin kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, dan selayaknya yang namanya hamba harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti pada suatu saat kesadaran itu akan tumbuh dalam pikiran kita, sehingga kita akan mulai mereview kembali kehidupan kita yang mungkin selama ini jauh dari arti penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin jauh dari kesadaran tentang kemahasempurnaan Allah. Namun pada satu saat kita akan sadar bahwa sholat yang saya lakukan ini sebenarnya telah menanamkan kesadaran dalam jiwa kita, sehingga kita akan kembali untuk benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat adalah sesuatu yang tidak boleh kita pandang sesuatu yang remeh. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Dalam ajaran Islam Rasulullah pernah bersabda, paksa anak-anak kecil kalian untuk melaksanakan sholat, karena kalau tidak dipaksa tidak akan menjadi kebiasaan.
Paksa bukan berarti harus dicambuk, dipaksa dalam arti diarahkan. Kalau masih tertidur harus dibangunkan dengan lemah lembut, tanpa perlu memahami apa arti sholat. Anak-anak kecil tidak perlu memahami makna hakikat dari sholat. Yang penting dia sholat. Nanti kalau sudah mulai menginjak usia balik, barulah perlu dijelaskan bahwa sholat itu begini-begini dan kamu harus lakukan dengan khusyuk, kamu harus lakukan dengan ikhlas. Waktu masih kanak-kanak tidak perlu ikhlas. Kalau kamu sholat, saya belikan es krim. Semangat sholat, ya. Tapi jangan sampai tua. Jangan sampai tua tetap bermental kayak anak kecil. Sholatnya nunggu dipuji. Ya. Anak kecil kalau setelah sholat kita puji. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita perlu apresiasi. Kita puji di hadapan orang kalau perlu. Masya Allah, anak saya ini sholatnya 5 waktu tidak pernah tertinggal. Dia selalu sholat berjamaah, senang. Ya, tidak apa-apa. Tapi nanti setelah balik harus disadari bahwa kamu harus sholat bukan karena pujian orang, harus karena Allah. Ya. Yang seringkali kan kebablas. Sampai usia 60 tahun juga masih senang riak sholatnya. Kenapa? Kebawa mental masih kanak-kanak. Lain sudah, kita sudah tidak dipaut lagi, kita sudah beranak cucu. Kenapa kita masih bermental kayak anak kecil yang harus diapresiasi ketika melakukan kebaikan-kebaikan. Alaihal ikhwan akhwat sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita dalam suasana yang sangat bahagia ini, dan kita terus terang perlu menampakkan kebahagiaan itu, ya. Perlu menampakkan kebahagiaan itu, tampakkan kepada anak-anak kita, ya. Supaya mereka juga menyadari bahwa hari Ghadir beda dengan hari-hari yang lain. Jangan sampai sama hari Ghadir dengan hari yang lainnya. Kok tidak ada hadiah-hadiah dari abah, tidak ada hadiah-hadiah dari ibu? Ini bagaimana ini? Apa bedanya hari Ghadir? Katanya hari gembira, tidak ada sama sekali hadiah. Seperti hari Lebaran Idul Fitri, bagaimana anak-anak kecil itu menanti, tidak ikut puasa tapi paling menikmati Idul Fitri adalah anak-anak. Kenapa? Karena setiap masuk rumahnya orang dapat uang. Menikmati hari Ghadir harus kita buat semacam demikian. Bahagiakan semua anak-anak kecil kita. Kenalkan bahwa ini adalah hari besar, hari pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Tidak paham makna hadisul Ghadir, tidak apa-apa. Yang penting hadir di majelis dan dia bahagia. Setelah itu nanti ketika usia sudah mulai dewasa, tentu akan akrab dengan suasana ini dan akan mengenang sebagai hari yang sangat besar. Sekali lagi, inilah hari yang sangat bahagia. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk tetap memegang wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dan juga anak cucu kita tetap bisa berpegang dengan wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dan mudah-mudahan masyarakat kaum muslimin bisa memahami tentang keagungan Ali bin Abi Thalib. Karena sekali lagi, Ali bin Abi Thalib bukan cuma milik Syiah, Ali bin Abi Thalib bukan milik kelompok tertentu, Ali bin Abi Thalib adalah milik kaum muslimin. Bahkan Ali bin Abi Thalib adalah milik umat manusia. Ali bin Abi Thalib milik seluruh umat manusia, bukan cuma milik kaum muslimin, apalagi milik kaum Syiah saja. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kokohkan keimanan kita, dan kita akan dipertemukan dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam di mahsyar, dan dikenal oleh beliau sebagai pecinta beliau, dan kemudian mendapatkan syafaat dari beliau dan syafaat dari ahlu bait suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya akhiri, saya meminta ikhwan akhwat sekalian untuk sekali lagi kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kita kepada guru kita semua, yang tidak bisa dipungkiri bahwa karena jasa beliau, karena ketekunan beliau, karena keikhlasan beliau, karena kesungguh-sungguhan beliau, kita selalu bisa menikmati ajaran Ahlul Bait. Kepada guru kita Samahat almarhum Ustaz Ahmad bin Zain Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, dan tentu juga kepada para guru-guru kita yang telah mendahului kita, Samahatil marhum guru kita semua, Ustaz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi, Al-Habib Hadun Al-Haddad, Al-Habib Hamzah bin Alwi Al-Habsyi, dan semua para pendahulu kita yang telah berjasa untuk mempertahankan ajaran Ahlul Bait di bumi yang kita cintai. Kita hadiahkan untuk mereka bacaan surat Al-Fatihah kita dahului dengan bersolawat kepada Muhammad wa ali Muhammad.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.